Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan sekaligus sebagai bekal untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan, para jamaah haji Indonesia akan berangkat, ada yang gelombang pertama, ada yang gelombang kedua. Kalau gelombang pertama dari Indonesia menuju ke Madinah, gelombang kedua dari Indonesia ke Jeddah. Nah, semua itu nanti berkumpulnya di mana? Berkumpulnya di Mekah pada saat mereka semua sudah melaksanakan umroh. Karena jamaah haji Indonesia pada umumnya melaksanakan haji tamatu. Jadi haji tamatu itu prakteknya melaksanakan ibadah umroh di bulan haji, kemudian menunggu pada saat tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan haji. Jadi umroh terlebih dahulu kemudian haji. Nah, di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu mengenai larangan-larangan pada saat Bapak Ibu melaksanakan umroh maupun haji. Karena yang namanya larangan-larangan ini berlaku untuk orang yang berihram. Baik itu berihram untuk umroh maupun berihram untuk orang yang melaksanakan haji. Itu sama larangannya. Hanya saja di sini saya persingkat. Saya persingkat tujuannya untuk mempermudah agar Bapak Ibu bisa lebih memahami. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Pada saat Bapak Ibu sudah berada di Mekah dan sudah melaksanakan umroh, sambil menunggu hari tarwiyah, yaitu hari tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, berarti Bapak Ibu mempersiapkan untuk pelaksanaan haji. Biasanya para pembimbing haji, para petugas haji itu akan menginfokan bahwa besok tanggal 8 Bapak Ibu dipersiapkan untuk mandi ihram, niat ihram, kemudian berangkat. Melaksanakan apa? Melaksanakan beberapa tahapan-tahapan haji. Ada yang dari hotelnya, ada yang berangkat ke mana? Ada yang berangkatnya ke Arafah. Tapi ada juga yang berangkatnya ke Mina. Bagi yang berangkatnya ke Mina, itu mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau zaman dulu Nabi bersama para sahabatnya, mereka itu berangkat dari Mekah menuju Mina, nginepnya di Mina. Tapi itu merupakan sunnah. Nah, bagi jamaah-jamaah haji Indonesia yang diurusi oleh pemerintah Indonesia, yang disebut dengan jamaah haji reguler, itu berangkatnya pada umumnya berangkatnya kemana? Ke Arafah. Namun, semua itu tidak mengurangi keabsahan hajinya. Tetap sah. Ya, walaupun berangkatnya ke Arafah. Khawatirnya kan, kenapa kok nggak ke Mina? Kenapa ada yang ke Mina, ada yang ke Arafah? Ya, jadi semuanya dibolehkan. Boleh ke Mina, gitu kalau mengikuti sunnah Nabi, tapi kalau menuju ke Arafah juga boleh. Kenapa? Karena yang namanya haji ini kan jutaan. Ya, bagaimana caranya pemerintah Indonesia juga mempermudah. Yang penting tadi keabsahan hajinya tetap sah. Itu ya, seperti itu. Selanjutnya, pada tanggal 8 Zulhijjah, Bapak Ibu mempersiapkan diri. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, silahkan mandi ihram. Karena akan melaksanakan ihram haji. Nah, pada saat mandi ihram masih boleh sikat gigi, boleh pakai umpamanya, ada kan merek, ada Pepsodent, ada Ciptadent, umpamanya boleh sikat gigi bersih-bersih. Kemudian ya pakai sabun yang wangi, umpama wangi sabun biasa maksudnya, ya boleh. Seperti biasa kita mandi, pakai sampoan boleh. Ya, intinya silahkan bersih-bersih mandi ihram. Itu yang pertama apa tadi? Mandi ihram. Nah, untuk laki-laki setelah mandi ihram, sunahnya itu memakai wangi-wangian di badannya.
boleh pakai umpamanya deodoran, ya, ada Rexona, apalah umpamanya semacamnya. Boleh pakai minyak wangi dibalurkan di badannya, boleh. Yang jadi larangan itu pakaian ihramnya jangan dikasih wangi-wangian, nggak boleh pakai minyak wangi. Adapun nanti umpamanya badan kan umpama dikasih wewangian, kemudian pakai pakaian ihram, nempel tidak apa-apa. Ya, yang dilarang itu sengaja pakaian ihramnya dikasih wangi-wangian, itu larangan. Ya. Kemudian bagi wanitanya setelah mandi ihram, ya, umpamanya pakai deodoran boleh apa tidak boleh? Alasannya apa? Alasannya kalau deodoran itu kan wanginya nggak kemana-mana, hanya untuk diri sendiri, umpama hanya untuk menjaga supaya tidak bau badan. Pertama, yang keduanya belum jatuh niat ihram. Kan belum niat ihram, baru juga mandi ihram. Ya, jadi silahkan dipakai boleh, umpama. Soalnya kemarin ada yang nanya, Pak, boleh nggak pakai yang di ini supaya tidak bau badan, bedak tabur atau apalah, umpamanya. Ya silahkan boleh. Ya. Kemudian setelah mandi ihram sudah, yang laki-laki pakai badannya dikasih wewangian. Untuk laki-laki silahkan memakai kain ihram yang tidak berjahit. Insya Allah, untuk bapak-bapaknya ini atau laki-laki itu sudah siapkan 2 helai kain warna putih. Insya Allah sudah pada bawa. Dari tanah air sudah bawa. Silahkan dipakai. Cara memakainya untuk laki-laki, yang bagian bawah, kain yang bawah, supaya menutupi pusarnya. Berarti pakainya itu disarungkan. Ya. Kemudian silahkan ditutupi pusarnya, berarti supaya di atas sedikit pusar. Nah, kemudian bagian bawahnya, ya, kain ihram bawahnya jangan sampai menutupi mata kaki. Ya, ingat mata kakinya supaya terlihat. Ya. Nah, itu cara memakai kain ihramnya. Kenapa? Karena yang namanya aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Itu ya. Soalnya saya perhatikan, ya mungkin ini karena kekurangan informasi dan sebagainya, ada saya perhatikan itu orang lagi haji pakai ihramnya itu di bawah pusar. Pusarnya kemana-mana, sedangkan itu aurat, larangan. Itu ya, dipahami ya, untuk laki-laki. Kemudian, untuk pakaian atasnya, yang atas, silahkan dipakaikan. Bagaimana caranya? Berbagai macam model cara makainya, diusahakan kedua pundaknya supaya ditutupi. Ya, seolah-olah pakai baju. Tapi memang itu tidak menyatukan bajunya, karena tidak dijahit, tidak disatukan. Selanjutnya untuk wanita atau ibu-ibu pakaiannya bebas. Boleh pakai daleman, ya, pakai celana dalam dan lain sebagainya, rok dalam umpamanya. Bebas. Nah, yang penting pakaiannya harus longgar, harus syar'i, jangan ketat, jangan nerawang. Nerawang itu maksudnya tembus pandang. Kemudian juga supaya menutup auratnya. Itu untuk wanita. Adapun umpamanya wanita ini, umpamanya nih, pakaian untuk ihramnya sudah disiapkan warna putih. Tiba-tiba umpamanya terjadi sesuatu. Warna putihnya umpama bagaimana umpamanya? Boleh tidak memakai warna krem? Atau apa umpama? Boleh. Tidak wajib warna putih. Ya, ingat tidak wajib. Kalau wajib kan berarti kalau ditinggalkan dosa. Tidak. Umpama saya maunya warna krem. Boleh. Yang penting tadi syaratnya harus syar'i, harus menutup aurat, jangan nerawang. Tuh ya, seperti itu. Namun, disunahkannya warna putih. Tuh ya, seperti itu. Nah, kemudian, disinilah Bapak Ibu, baik laki-laki maupun perempuan, setelah memakai pakaian ihramnya, tuntunannya adalah niat. Niat ingin melaksanakan ibadah haji. Tancapkan di dalam hatinya niat ingin melaksanakan ibadah haji karena Allah. Niatkan di dalam hatinya ingin melaksanakan ibadah haji karena ingin mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah. Itu namanya niat. Niat itu adanya di dalam hati. Ingat, jadi hatinya tuh harus niat.
Kemudian setelah hatinya mantap ingin melaksanakan ibadah haji karena Allah, lanjutkan dengan melafazkan, mengucapkan, ya, ucapan yaitu labbaik Allahumma hajjan. Ya. Itu berlaku untuk ibu-ibunya, wanita, dan laki-laki sama. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji. Saya ulangi, labbaik Allahumma hajjan. Itu kalau untuk haji diri sendiri, niatnya untuk haji sendiri. Adapun kalau ingin melaksanakan badal haji, misalnya, Bapak Ibu sudah pernah haji, kemudian dari tanah air niat ingin menghajikan orang tuanya umpamanya sudah meninggal. Dulunya pernah beramanat, ya, pengen haji, umpama pada saat ingin meninggalnya dan lain sebagainya supaya dihajikan. Ini mah umpamanya ingin menghajikan. Namanya badal haji. Badal itu artinya menggantikan. Bagaimana cara melafazkan niatnya? Yaitu labbaik Allahumma hajjan an titik-titik. Titik-titiknya itu sebutkan nama yang mau dihajikan. Contoh umpama ingin menghajikan bapaknya, namanya Bapak Abdurrahman. Caranya bagaimana melafazkannya? Labbaik Allahumma hajjan an Abdurrahman. Atau an Bapak Abdurrahman, boleh. Itu kalau ingin membadalkan. Membadalkan haji maksudnya, ya. Pada saat setelah Bapak Ibu melafazkan niat ihramnya, ihram untuk haji. Tadi niat untuk haji sudah, kemudian melafazkan niat ihram untuk haji. Maka berlakulah larangan-larangan berihram. Jadi berihram ini ada berihram untuk umroh, ada juga berihram untuk haji. Nah, yang saya ceritakan ini Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah haji berarti ihram untuk haji. Berarti lafadznya tadi, labbaik Allahumma hajjan. Pada saat sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Berihramnya itu kan sudah berihram, sudah niat ihram, maka berlaku larangan-larangan ihram. Apa saja Pak larangan-larangan ihramnya? Pada saat Bapak Ibu sudah niat dan sudah melafazkan niat ihramnya untuk haji, maka tadi ada larangan-larangan. Saya akan sebutkan, ya, supaya Bapak Ibu memahami. Ya. Kenapa? Karena ini sangat penting Bapak Ibu untuk kesempurnaan hajinya. Ya. Saya akan membacakan larangan-larangan ihram untuk laki-laki. Yang pertama, laki-laki itu dilarang memakai pakaian yang berjahit. Berarti pakaiannya cukup hanya 2 helai kain. Yang insya Allah, ya, bapak-bapaknya sudah membawa dari Indonesia. Yang warna putih itu, yang 2 lembar. Hanya itu, tidak boleh ditambah-tambahi. Contoh yang namanya ditambahi. Ya. Ada yang bertanya ke saya, Abah boleh enggak? Saya ini nanti pada saat hajian, saya pakai celana dalam. Tapi celana dalamnya saya bikin sendiri, tidak disatukan, tidak dijahit. Itu larangan. Ingat, ya, pakaian orang yang ihram, baik itu ihram untuk haji maupun untuk umroh, pakaiannya hanya 2 lembar. Ya sudah, berarti 2 lembar. Jangan dibuat-buat yang lain lagi. Ya, walaupun itu tidak dijahit. Karena memang seperti itu tuntunannya. Hanya 2 lembar kain yang tidak berjahit. Ya. Dan itu kainnya dibagi 2 untuk bagian bawah dan atas. Ya, berarti pada saat nanti, pada saat bapak-bapaknya nih, sudah niat ihram, sudah mengucapkan niat ihramnya, berarti dari mulai tanggal 8 itu pakaiannya harus seperti itu. Hanya 2 helai kain. Begitu juga pada saat nanti kan tanggal 8 menuju kemana? Ke Arafah. Ada juga yang menuju ke Mina. Kemudian kan nginap di situ. Jangan lupa
Jangan sampai malah umpamanya saking dinginnya pakai jaket. Ya, pakaian ihram tapi didobel pakai jaket, umpama itu jangan. Ingat hanya 2 helai kain. Dalam keadaan ihram Bapak Ibu, dan yang namanya ibadah haji ini butuh waktu. Ya, nanti tanggal 9 di Arafah. Kemudian nanti menuju ke Muzdalifah, menuju ke Mina. Itu pakaian laki-laki terus seperti itu. Kecuali nanti setelah tahallul. Ya. Pada saat setelah niat ihram diucapkan, pertama tadi larangan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki. Ini saya sebutkan untuk laki-laki dulu. Yang kedua bagi laki-laki dilarang memakai penutup kepala yang sifatnya itu menetap. Menetap itu nempel. Contoh, ini sorban. Nggak boleh. Ya, pakai sorban juga jangan. Nggak boleh pakai peci, baik itu peci haji, topi. Nah, itu merupakan larangan. Adapun umpamanya saking panasnya, pakai payung boleh, tidak boleh. Payung kan sifatnya tidak nempel di kepala. Atau misalnya masuk ke tenda, itu kan nutupi kepala, boleh, tidak apa-apa. Ya, yang saya jelaskan itu menutup kepala yang nempel. Dipahami ya? Yang nempel di kepala jangan. Kemudian yang ketiga bagi laki-laki diusahakan pada saat akan hajian ini, ya, alas kakinya diusahakan cukup pakai sendal. Karena apa? Karena merupakan larangan memakai alas kaki yang dapat menutupi mata kakinya. Jadi, ya, orang yang berihram laki-laki itu mata kakinya harus terlihat. Ya, harus terlihat. Maka saya menyarankan cukup pakai sendal saja. Ya, itu merupakan aturannya atau larangannya. Maksud bukan berarti larangan tidak boleh pakai sendal atau apa. Yang menjadi peraturan itu bagaimana caranya mata kakinya supaya terlihat, ya. Jadi diusahakan ya pakai sendal lah seperti itu. Itu untuk laki-laki. Kemudian untuk wanita, ini khusus untuk wanita. Untuk wanita pada saat berihram, wajahnya, ini namanya wajah, muka, dan telapak tangannya supaya terlihat. Berarti jangan pakai sarung tangan, jangan pakai masker, jangan pakai penutup muka atau cadar. Itu merupakan larangan. Ya, dipahami ya? Dilarangan harus terlihat wajah dan telapak tangannya. Selain itu harus tertutup. Itu khusus wanita. Selanjutnya larangan-larangan ini yang akan saya sebutkan berlaku untuk laki dan perempuan. Atau laki dan wanita. Yang pertama, pada saat sudah niat ihram dan mengucapkan niat ihramnya, maka wanita dan laki-laki dilarang memakai wangi-wangian. Ingat, pada saat nanti ini mengingatkan, pada saat Bapak Ibu berada di Arafah, itu kan ada kamar mandi, umpamanya kan? Boleh tidak? Umpama laki-laki ini membuka pakaian ihramnya, ingin buang hajat, ingin mandi, boleh. Yang penting untuk kehati-hatiannya, untuk mutawariknya, jangan pakai wangi-wangian. Pakai sabun. Sabun kan umumnya kan wangi itu. Ya. Kalau saya itu biasanya kan wanginya ada wangi jeruk, wangi apa lah, umpamanya wangi-wangian lah. Diusahakan jangan. Diusahakan jangan. Untuk kehati-hatiannya. Ya, seperti itu. Tapi boleh. Ya, laki maupun perempuan ke toilet, umpama buka bajunya, buka apanya, ya silahkan boleh. Ya. Kemudian yang kedua, berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dilarang memotong kuku. Kadang-kadang kan umpama, aduh saya lupa nih, panjang-panjang, ya sudah. Ya. Jangan dipotong. Biarkan saja. Yang penting dibersihkan saja. Bersihkan sih boleh kan kadang-kadang hitam-hitam atau apa, umpama cuci tangan boleh. Ya, seperti itu. Dilarang memotong kuku. Yang ketiga, dilarang mencukur rambut, memotong rambut, mencabut rambut. Baik itu rambut yang di kepala maupun rambut yang ada tumbuh di badan. Itu merupakan larangan. Ya. Kemudian, selanjutnya yang keempat,
Ini larangan buat laki dan perempuan, yaitu dilarang bertengkar. Dilarang mencaci maki. Dilarang berantem. Orang lagi ibadah umpama berantem. Nah itu jangan ya. Diusahakan diperbanyak sabarnya. Yang kelima, dilarang berkata-kata yang kotor. Misalnya, kata-katanya itu yang sekiranya mengandung syahwat. Itu nggak boleh, itu larangan. Kemudian yang keenam, ya, dilarang melamar, dilarang menikah, dilarang juga menikahkan. Misalnya jadi wali umpamanya pada saat sedang berihram, itu larangan. Yang ketujuh, dilarang hubungan suami istri. Tidak boleh. Tidak boleh juga umpamanya bermesraan, bercumbu, itu tidak boleh. Larangan. Kemudian yang kedelapan, dilarang memetik, mematahkan, mencabut pepohonan yang ada di tanah haram. Itu larangan. Walaupun nanti Bapak Ibu pada saat umpama berada di mana? Di Arafah dan lain sebagainya, itu pun jangan dilakukan. Kemudian, yang kesembilan, dilarang berburu binatang darat. Nah, itu merupakan larangan-larangan bagi orang yang sedang berihram, baik itu yang sedang berihram untuk umroh maupun untuk haji. Nah, di sini saya mengingatkan Bapak Ibu, larangan-larangan ini terkadang, namanya manusia ya, terkadang kalau tidak diingatkan khawatir lupa. Terutama, ini terutama ya, terutama pada saat berada di Arafah. Diusahakan jangan berbuat sekiranya yang melanggar aturan-aturan, baik itu umpama perbuatan dosa besar, dosa kecil, ya jangan dilakukan. Karena sedang ibadah, Bapak Ibu sedang ibadah. Pada saat wukuf, dimulai dari tergelincirnya matahari, itu kan prakteknya, tuntunannya setelah masuk waktu duhur, tergelincirnya matahari, kemudian khutbah. Setelah khutbah itu melaksanakan sholat duhur dan asar. Ya, dijamak dan dikosor. Nah, kemudian setelah itu berdoa. Perbanyak doa. Tapi saya pernah melihat malah ngobrol umpamanya ya. Kemudian ya kesono kemari dan lain sebagainya, ya pada ngerokok. Nah, ini saya mohon maaf. Ya, supaya dijauhi. Justru saat itulah Bapak Ibu doanya makbul. Ya. Kita sudah jauh-jauh datang ya, dari Indonesia ini untuk ibadah haji. Pergunakan kesempatan itu untuk betul-betul mengikuti semua tahapan-tahapan ibadah hajinya dan juga memanfaatkan waktunya. Jadi tuntunannya pada saat di Arafah, Bapak Ibu, dari mulai setelah tadi ya, mengikuti khutbah, kemudian sholat duhur dan asarnya dijamak, takdim, disitulah waktu berdoa yang mustajab. Perbanyak doa, perbanyak baca istighfar, dan lain sebagainya. Itu ya, manfaatkan. Nah, kemudian juga hati-hati, karena saking asiknya, umpamanya di Arafah, diusahakan selalu ingat kalau Bapak Ibu ini sedang berihram. Ya, jangan banyak bercandanya. Dikhawatirkan nanti malah tersinggung, nanti jadi ribut umpamanya. Ya, ingat, ya, itu sedang beribadah belum selesai. Nah, begitu juga nanti pada saat ya, setelah masuk waktu maghrib, matahari tenggelam, nanti Bapak Ibu akan berangkat menuju ke Muzdalifah. Ya, banyak sabarnya. Saya ingatkan begitu karena ini merupakan momen yang saya rasakan itu yang paling berat pada saat berada di Muzdalifah. Biasanya di Muzdalifah, insya Allah tidak ada tenda, ya, tidak disediakan umpamanya kasur dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, jadi lapangan begitu luasnya, silakan Bapak Ibu di situ untuk bermalam, untuk menginap. Nah, sedangkan apa kesulitannya? Biasanya kan banyak, manusianya banyak sekali, kekurangannya itu adalah toiletnya. Nah, ini harus sabar. Kemarin saya sudah berikan tipsnya. Pada saat di Muzdalifah, umpamanya ngantri, itu yang namanya ngantri toilet,
Satu pintu itu kadang-kadang 7-8 orang, ada 5 orang. Nah, kalau rupanya betul-betul memang sudah nggak tahan, silahkan teman-temannya membantu. Bagaimana caranya bikin lingkaran, kemudian ya, pakai selimut atau spray bikin lingkaran. Ditutupi sambil membelakangi orang yang di tengah-tengah itu nanti yang pipis umpamanya, nggak kuat umpamanya. Dan silahkan pada saat nanti keberangkatan hajinya itu silahkan dibawa kantong urin. Ya, kalau kantong urin itu ya kelebihannya pada saat sudah pipis itu langsung menyerap, langsung jadi gel. Itu dipergunakan baik untuk perempuan maupun laki-laki. Ini umpama kesulitan. Ya, seperti itu. Nah, ini semua juga saya dapat ilmu dari teman-teman saya yang melaksanakan haji dengan cara berjalan kaki. Namanya haji masyian. Ya, berjalan kaki dari mulai awal sampai akhir. Kalau yang mampu, pahalanya pol. Satu langkah orang yang hajian pakai jalan kaki itu pahalanya 70 juta kebaikan. Nah, dalam hadis dijelaskan seperti itu. Kalau di total itu satu langkahnya 70 juta kebaikan. Namun bukan berarti ya, Bapak Ibu yang pelaksanaan ibadah hajinya pakai kendaraan, itu namanya rokiban. Sama semuanya berpahala, semuanya sah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, ingat ya, pada saat Bapak Ibu, ini saya akan jelaskan sedikit, dari Arafah menuju ke Musdalifah, kemudian besoknya, setelah dari Musdalifah itu kan menuju ke Mina, untuk melempar jumroh akobah. Setelah melempar jumroh akobah, ini ada yang bertanya, kebetulan saya jelaskan, Bapak Ibu lempar satu lemparan, kemudian mengucapkan apa? Tuntunannya ada dalam hadis takbir. Allahu Akbar lempar. Atau umpama Bismillah, Allahu Akbar, boleh. Ya, tuntunannya membaca takbir. Lempar, kemudian lempar lagi sama. Berarti 7 takbir, karena kan 7 lemparan. Setelah itu langsung pulang selesai. Tuntunannya tidak berdoa. Pada saat tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahar. Setelah itu pulang, tuntunannya menyembelih hadyu. Tapi kan Bapak Ibu insya Allah mungkin sudah dititipkan dan lain sebagainya. Berarti silahkan tahallul. Afdolnya bagi laki-laki, tahallulnya itu dicukur botak, dicukur gundul. Cara mencukurnya sunahnya dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian habiskan. Ya, atau semua habiskan. Itu sunahnya. Kalau Nabi seperti itu diterangkan dalam hadis. Bagi ibu-ibunya atau perempuannya silahkan dipotong secukupnya. Nah, itu setelah tahallul, barulah ya, terbebas dari larangan-larangan ihram. Terkecuali satu, tidak boleh hubungan suami istri. Itu merupakan tetap satu itu larangan karena belum selesai rangkaian atau kewajiban-kewajiban melaksanakan rukun hajinya. Nanti pada saat setelah semua selesai, sudah melaksanakan tawaf ifadah, sudah melaksanakan sa'i, barulah selesai semuanya, barulah tuntas semua larangan-larangan ihramnya. Ya, termasuk sudah boleh umpama berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Umpama ada pertanyaan, pada saat Bapak Ibu berada di Mekah nunggu hajian, yaitu hari Tarwiyah tanggal 8, itu bagaimana Abah? Apakah boleh saya itu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan larangan ihram? Boleh. Karena pada saat sudah umroh, sudah tahallul, berarti sudah boleh pakai wangi-wangian, pakai baju biasa, kemudian hubungan suami istri, itu juga boleh. Justru yang namanya haji tamatu itu haji untuk bersenang-senang. Maksudnya sudah bebas dari, pada saat nunggu waktu haji itu terbebas dari larangan. Jadi bisa bersenang-senang maksudnya itu. Jadi pada saat jamaah-jamaah Indonesia, ya, umumnya yang gelombang pertama, gelombang kedua, itu kan semua sudah berkumpul di Mekah. Insya Allah tidak langsung besoknya haji. Menunggu dulu beberapa hari. Nah, di situ sudah bebas Bapak Ibu, karena kan sudah tahallul. Pada saat Bapak Ibu umroh, itu sudah tahallul, berarti terbebas dari larangan-larangan ihram. Boleh pakai minyak wangi, boleh menggauli istrinya, sambil nunggu hajian. Itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan
apa yang Abah sampaikan ini bisa menambah ilmu, menambah wawasan, ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Ada yang bertanya ke Abah kok itu lagi. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Yang namanya ilmu agama itu memang harus diulang-ulang. Terkadang yang sudah sepuh, ya, yang sudah sepuh itu kadang hari ini ingat, ya. Belum tentu umpama seminggu kemudian itu ingat. Justru dengan adanya sering dikaji seperti ini, bisa menambah kepahaman, bisa ingat lagi yang tadinya lupa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.